Halo Sobat Travelis, balik lagi bareng aku Prasasti Aditya. Di channel ini aku bakal sharing seputar informasi wisata, mulai dari tempat-tempat yang menarik dan seru untuk kamu kunjungin, review penginapan dan hotel rekomendasi buat kamu, serta panduan seputar transportasi umum buat referensi perjalanan wisata kamu. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk like dan juga subscribe dulu ya channel aku agar aku lebih semangat lagi untuk berkonten seputar dunia pariwisata. Oke teman-teman, lanjut. Di video ini aku mau ajak kamu untuk naik kereta api kelas Agro, yaitu Agro Bromo Anggrek. Salah satu kereta api kelas eksekutif yang memiliki waktu perjalanan yang cukup cepat teman-teman. Karena kereta ini hanya berhenti di beberapa stasiun besar di beberapa kota aja. Penasaran ada apa aja dan berapa harga tiketnya? Yuk ikutin perjalanan aku terus di Travelis. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel aku Prasasti Aditya. Hari ini aku lagi ada di kawasan Kota Tua Semarang. Rencananya hari ini aku mau naik kereta api Agro Bromo Anggrek tujuan Semarang Tawang ke stasiun Gambir Jakarta. Sekarang masih pukul 11.45, kurang lebih keretaku 1 jam lagi. Kereta Agro Bromo Anggrek dari stasiun Semarang Tawang akan berangkat pukul 12.45 dan tiba di stasiun Gambir pukul 17.45. Penasaran keseruannya bagaimana experience aku untuk naik kereta api Agro Bromo Anggrek? Yuk simak video berikut ini. Oke teman-teman, sambil menunggu keretanya datang, yuk kita eksplorasi stasiun Semarang Tawang dulu nih. Stasiun yang diresmikan 1 Juni 1914 ini terletak di sebelah utara kawasan Kota Lama Semarang, yang pada saat itu menjadi salah satu pusat perdagangan di Semarang. Nih guys, jadi kalau stasiun Semarang Tawang ini agak unik ya. Mungkin mirip kayak stasiun kota di Jakarta. Jadi tepatnya berada di Kota Tua Semarang. Di depan stasiunnya ini adalah salah satu monumen yang baru diresmikan kemarin ya. Ini adalah patung Soekarno. Kemudian di sini ada semacam pintu air ya, atau bendungan kecil untuk menampung air ya. Jadi di sana itu Kota Tua teman-teman. Jadi mulai sini, ini adalah kawasan Kota Tua Semarang. Jadi kita masuk dari arah sana. Ini juga ada taman-taman teman-teman. Yang mau nunggu kereta di luar stasiun bisa banget di sini teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada lokomotif ya. Lokomotif D31059. Oke. Jadi ini teman-teman untuk penampakan dari depan stasiun Semarang Tawang. Parkirannya juga cukup luas teman-teman. Ini lokomotif yang tadi kita lihat ya, ada di belakang patung Soekarno. Dan ini langsung berada tepat di depan stasiun Semarang Tawang. Jadi kalau teman-teman mau ke Semarang, stasiunnya sebetulnya ada 2 sih, yaitu stasiun Semarang Poncol dan stasiun Semarang Tawang. Tapi untuk keberangkatan kereta api kelas eksekutif dan bisnis itu lebih banyak diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Oke teman-teman, dari parkiran ini kita akan coba untuk masuk ke dalam area stasiun. Tinggal ikutin aja jalan menuju arah ke bangunan stasiun. Nah ini ada zebra cross panjang gini ya teman-teman. Nyebrang aja melalui zebra cross ini. Kemudian kalau kita lihat dari arsitektur bangunannya, bangunan dari stasiun Semarang Tawang ini sangat klasik sekali ya teman-teman. Masih sangat dipertahankan bangunan atau struktur bangunan dari tempo dulu. Nah sambil jalan ke area stasiun, kalau teman-teman lihat ini banyak banget bapak-bapak pakai baju merah samaan. Kemudian di belakangnya itu kalau teman-teman lihat ada nomor. Nah ini merupakan petugas porter teman-teman, resmi dari stasiun. Jadi kalau teman-teman memang datang sendiri ke stasiun atau teman-teman bawa barang bawaan yang cukup banyak yang tidak bisa teman-teman bawa sendiri, nah teman-teman bisa menggunakan jasa dari petugas porter. Untuk biayanya sendiri itu tergantung dengan barang bawaan teman-teman. Mungkin sekitar 20 sampai 30 ribu rupiah teman-teman.
Untuk kereta api jarak jauh, itu teman-teman diperkenankan untuk makan dan minum di dalam rangkaian kereta. Atau teman-teman sebelum naik kereta, kalau memang dirasa lapar, teman-teman mau jajan dulu di sekitar stasiun Semarang Tawang juga banyak sekali tempat yang menjual aneka makanan dan minuman. Oh iya, aku juga mau ngingetin ketika sampai di area stasiun, teman-teman jangan lupa untuk mencetak boarding pass-nya teman-teman. Boarding pass bisa dicetak di mesin boarding pass seperti ini nih teman-teman. Tapi sekarang kalau teman-teman memesan tiket kereta api menggunakan aplikasi Akses KAI, teman-teman juga tidak harus mencetak boarding pass, karena teman-teman tinggal nunjukin aja aplikasinya di depan counter check-in. Nanti oleh petugas akan bisa otomatis masuk. Tapi kalau teman-teman beli melalui aplikasi online dan lain sebagainya, teman-teman harus mencetak boarding pass-nya ya teman-teman, sebelum nanti ditunjukkan kepada petugas di counter check-in. Caranya pun gampang banget, teman-teman tinggal siapkan kode booking dari aplikasi pembelian online. Teman-teman masukin aja, kemudian pastikan nama yang tercetak itu sesuai, dan teman-teman tinggal langsung klik print aja, nanti tiket akan keluar. Setelah mencetak tiket, teman-teman bisa menunggu datangnya kereta. Di area stasiun juga biasanya disediakan banyak sekali kursi untuk teman-teman menunggu. Tidak hanya kursi, teman-teman juga bisa jajan dulu ya, dan ini bisa dibawa ke dalam kereta. Karena kereta jarak jauh sekali lagi memperkenankan penumpangnya untuk makan dan minum di dalam rangkaian kereta teman-teman. Untuk menuju ke counter check-in untuk pemeriksaan masuk ke dalam peron, teman-teman harus masuk ke dalam bangunan utama teman-teman. Untuk aksesnya, teman-teman bisa akses dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan stasiun teman-teman. Nah, kayak gini nih. Pokoknya teman-teman tinggal cari dan ikutin aja petunjuk menuju arah keberangkatan. Oke teman-teman, dan ini adalah tampilan dari gedung utamanya, tepat berada di depan counter check-in pemeriksaan untuk masuk ke dalam peron. Kalau kita lihat, ini dindingnya tinggi-tinggi ya teman-teman. Sirkulasi di sini juga cukup adem, jadi teman-teman kalau panas nunggu di luar, teman-teman bisa ke sini. Karena dindingnya yang tinggi, atapnya juga tinggi, sirkulasi udara di dalam bangunan ini cukup bagus teman-teman. Di sini juga disediakan kursi lagi untuk menunggu sebelum nanti teman-teman dapat masuk untuk check-in. Nah, bisa dilihat juga nih teman-teman. Di sini juga banyak penumpang yang sedang menunggu antrian untuk masuk ke dalam peron. Di bangunan ini juga disediakan playground mini ya untuk anak-anak Anda. Kalau rewel bisa diajak main ke sini sambil menunggu untuk antrian check-in masuk ke dalam peron. Oh iya teman-teman, area stasiun merupakan area dalam pengawasan CCTV. Di area ini juga disediakan free wifi ya untuk teman-teman tanpa paspor, jadi teman-teman tinggal login aja. Terdapat juga prioritas seat atau tempat duduk prioritas untuk teman-teman yang membutuhkan. Oke teman-teman, karena waktu juga sudah dekat dengan waktu kedatangan keretaku masuk ke dalam peron stasiun Semarang Tawang, yuk kita check in dulu yuk ke counter pemeriksaan tiket masuk. Nah, di sini nanti akan ada petugas yang akan memeriksa tiket teman-teman. Teman-teman hanya perlu menunjukkan tiket atau boarding pass, kemudian teman-teman menunjukkan kartu identitas seperti KTP atau SIM. Untuk kemudian nanti akan di-check-in-kan oleh petugas. Nah, ini dia nih keretaku, kereta api Agro Bromo Anggrek dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Tersedia di jalur 1 pukul 12.45. Terlihat teman-teman di area counter check-in juga masih ada penumpang yang sedang check-in untuk masuk ke dalam area peron. Oh iya, aku mau ngingetin juga buat teman-teman yang mau naik kereta api jarak jauh, better teman-teman spend waktu 1-2 jam sebelum kereta berangkat ya teman-teman, dan teman-teman sudah harus standby di area stasiun. Daripada teman-teman datang mepet-mepet, buru-buru, takut ketinggalan kereta, ya kan? Lebih baik teman-teman spend waktu lebih dan teman-teman bisa istirahat di area stasiun karena sudah banyak sekali fasilitas dan juga tempat duduk yang tersedia untuk teman-teman nikmati sambil menunggu datangnya kereta. Tepat pukul 12:40. Nah, ini para penumpang sudah antri di sekitar peron 1 menunggu datangnya kereta. Nanti saat memasuki kereta, teman-teman juga jangan buru-buru ya, karena kereta pun akan berhenti dengan sempurna baru pintu akan dibuka. Dahulukan penumpang turun, kemudian teman-teman bisa masuk ke dalam rangkaian kereta. Nggak usah buru-buru, santai aja teman-teman.
Nah, ini keretaku sudah tiba. Kereta api Agro Bromo Anggrek tiba di stasiun Semarang Tawang, kemudian masuk ke peron 1. Nah, ini para penumpang sudah mulai bersiap ya teman-teman. Menunggu kereta benar-benar berhenti dengan sempurna dan mendahulukan penumpang turun, baru nanti kita bisa masuk ke dalam rangkaian kereta. Kereta api Agro Bromo Anggrek merupakan kereta api kelas eksekutif, di mana seluruh rangkaiannya merupakan kereta api kelas eksekutif. Kalau kita lihat rangkaian keretanya ini sudah menggunakan bodi stainless ya teman-teman. Karena aku menuju ke stasiun Gambir, kereta ini sebelumnya memang sudah berangkat dari stasiun pertamanya yaitu stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta ini juga berhenti di stasiun Bojonegoro, kemudian berhenti di stasiun Semarang Tawang, yang saat ini aku akan naiki. Nanti sebelum ke Gambir, kereta ini akan berhenti ke stasiun Pekalongan, Cirebon, dan juga terakhir ke stasiun Gambir. Jadi total kereta ini hanya berhenti di 6 stasiun aja teman-teman. Surabaya Pasar Turi, Bojonegoro, Semarang Tawang, Pekalongan, Cirebon, dan berakhir di stasiun Gambir. Di stasiun Semarang Tawang, posisi peron akan lebih rendah daripada pintu masuk kereta. Akses menuju ke dalam rangkaian kereta nanti akan menggunakan tangga seperti ini teman-teman. Teman-teman sebetulnya bebas masuk lewat gerbong manapun, dan nantinya teman-teman bisa jalan di lorong kereta menuju ke tempat duduk dan gerbong tempat duduk teman-teman. Nah, ini kayak aku ini nih, aku coba masuk lewat salah satu rangkaian gerbong, kemudian mencoba belok ya ke arah kiri karena gerbongku kebetulan gerbong yang ada di rangkaian depan. Kalau teman-teman bingung, teman-teman tanya aja ke porternya atau teman-teman tanya ke petugas. Nah, kemudian ini adalah penampilan dari gerbong keretanya. Memang sudah terisi teman-teman karena kereta ini sudah berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi dan juga sudah berhenti di stasiun Bojonegoro. Aku naik dari stasiun ketiga yaitu stasiun Semarang Tawang teman-teman. Dan ini dia kursiku yang nanti akan menemaniku selama beberapa jam menuju ke stasiun Gambir, Jakarta teman-teman. Untuk memastikan tempat dudukmu, kamu bisa melihat nomor tempat duduk yang ada di atas jendela. Oke. Kereta api Agro Bromo Anggrek ini diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang pukul 12.45 menit. Yuk, setelah naruh barang, kita lihat-lihat dulu ada apa aja di sekitar tempat dudukku ini. Untuk kereta api kelas eksekutif, tempat duduknya akan sejalan dengan laju kereta ya teman-teman. Jadi kita nggak mundur duduknya, tapi kita sejalan dengan rangkaian kereta. Dari stasiun Semarang Tawang terpantau gerbong-gerbong juga sudah mulai penuh ya teman-teman. Banyak sekali penumpang yang naik dari stasiun Semarang Tawang, yang merupakan stasiun pemberhentian ketiga dari kereta api Agro Bromo Anggrek teman-teman. Untuk harga tiketnya sendiri, kereta api Agro Bromo Anggrek kelas eksekutif mulai dari Rp575.000 hingga Rp815.000. Sementara untuk kelas luxury atau kelas sleeper dimulai dari harga Rp1.145.000 hingga Rp1.555.000. Harga tiket itu ditentukan dari berapa jarak antar stasiun ya teman-teman, naik dan juga turun. Selain itu, harga tiket juga ditentukan dari seberapa jauh Anda membooking kereta tersebut. Semakin jauh jarak waktu keberangkatan, maka harga tiket terendah akan muncul. Seiring dengan berjalannya waktu sampai mendekati hari H keberangkatan, jika tiket tersebut masih tersedia, maka akan secara otomatis harga tiket tersebut adalah harga tiket di harga termahal. Jadi rencanakan perjalananmu dari jauh-jauh hari ya teman-teman, biar bisa dapat harga tiket termurah. Oke, kita lanjut ya bahas fasilitas yang ada di kereta. Selanjutnya ada toilet teman-teman. Nah, untuk toilet sendiri, untuk kereta api jarak jauh baik kelas ekonomi, eksekutif maupun luxury itu pasti ada toiletnya. Lokasi toiletnya itu ada di ujung gerbong, baik di depan maupun di belakang ya teman-teman. Dan ini ada di tiap gerbong kereta. Untuk fasilitas toilet itu sendiri ini standar ya teman-teman, bisa dilihat di dalam video. Yang perlu aku kasih tahu adalah ini toiletnya cukup bersih teman-teman. Jadi teman-teman kalau habis pakai toilet di transportasi umum khususnya kereta, tolong dibersihkan juga ya teman-teman ya, biar kita masuk bersih, keluar juga bersih, biar kenyamanan bisa dirasakan oleh seluruh penumpang. Selanjutnya, nah ini nih biasanya kalau naik kereta atau di perjalanan yang suka ngemil, yang gampang lapar, kamu nggak perlu khawatir. Karena di kereta api jarak jauh akan ada pramugara maupun pramugari yang berkeliling menawarkan makanan dan minuman. Ini bisa kamu beli dan bisa kamu bayar secara cash maupun kamu bayar dengan menggunakan QRIS ya.
Untuk makanan dan minumannya juga beragam teman-teman, mulai dari makanan berat seperti nasi dengan aneka lauk ya teman-teman. Kemudian ada juga minuman-minuman seperti wedang, kemudian ada kopi, ada teh, juga ada snack-snack makanan ringan seperti ciki dan lain sebagainya. Untuk fasilitas dari kereta api eksekutif ini hampir sama ya teman-teman dari segala jenis kereta. Yang pertama dari sisi luasan tempat duduk ini cukup luas teman-teman. Juga kita diberikan footrest seperti ini dan bisa kita keluarkan untuk kaki kita istirahat. Di kursi juga di tempat sandaran tangan atau di armrestnya juga ada tombol. Nah ini tombol untuk mengatur tinggi atau rebahnya kursi teman-teman. Nah teman-teman bisa atur sesuai dengan tingkat kenyamanan teman-teman. Kemudian di armrestnya sendiri di sini juga ada meja yang bisa teman-teman keluarkan. Nah kalau teman-teman mau sambil kerja keluar laptop atau buat makan ini bisa digunakan teman-teman. Oke teman-teman, gak kerasa sudah hampir pukul 17.45 ya. Nih keretaku sudah masuk ke stasiun Jatinegara. Sebentar lagi kita akan turun di stasiun Gambir teman-teman. Perjalanan dari Semarang menuju ke Jakarta ini cuma ditempuh kurang lebih 5 jam aja. Dari tadi pukul 12.45 sampai ke 17.45 teman-teman. Setibanya di stasiun Gambir, nah ini udah banyak sekali ya porter langsung masuk ke dalam kereta menawarkan jasanya. Porternya ini bajunya merah juga teman-teman, sama dengan di stasiun Semarang tadi. Nah teman-teman yang memang butuh jasa porter bisa menggunakan jasanya ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja perjalanan singkat aku dari stasiun Semarang Tawang menaiki kereta api Agro Bromo Anggrek ke stasiun Gambir Jakarta teman-teman. 5 jam perjalanan gak kerasa ya teman-teman dengan segala fasilitas yang ditawarkan dari kereta api eksekutif Agro Bromo Anggrek. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua dan dapat menjadikan referensi kalau teman-teman mau naik kereta api dari Semarang menuju ke Jakarta. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Boleh juga dikasih masukan dan saran di kolom komentar agar videoku bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Kalau kamu punya saran terkait dengan tempat-tempat wisata atau transportasi apa yang ingin aku review, boleh banget untuk tulis juga di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya Prasasti Aditya Dharma undur diri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di trip berikutnya. See you on the next trip. Bye-bye.